kita harus meyakini yang menjadikan seseorang itu terkena penyakit menular adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tertular, niscaya dia tidak akan tertular penyakit tersebut. La adwa wa la tiyara. Tidak ada pesimistis dengan seekor burung. Ya, maksudnya di zaman jahiliyah masyarakat muslimin itu ada sebagian masyarakat di kala itu sebelum melakukan perjalanan diambil dulu sama dia ya merpati yang dia urus ya, merpati yang dia miliki ya, kemudian diterbangkan, atau kita mungkin burung merpati kecil, burung dara ya, maksudnya burung dara. Ketika diterbangkan, maka kalau misalkan burung dara tersebut terbangnya ke kanan atau lurus, maka perjalanannya dilakukan ya, safarnya dilakukan. Atau misalkan dari satu tempat ya, di zaman jahiliyah misalkan di mana gitu, ingin safar ke negeri Syam ya, ke negeri Palestina, Lebanon dan seterusnya, mereka menerbangkan merpati atau burung dara yang mereka miliki. Kalau misalkan terbangnya ke arah kanan atau lurus, maka mereka lakukan perjalanan. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, yang kemudian kembali lagi ke mereka, sebagaimana di kita juga, kalau burungnya diterbangkan, kemudian bisa balik lagi. Nah, kalau terbangnya ke arah kiri, mereka nggak jadi. Nah, ini pesimistis yang dinafikan dalam Islam. Ya, tidak ada pesimistis seperti ini. La adwa wa la tiyarta wa la hama. Tidak juga ada pesimistis dikaitkan dengan burung hantu. Ya, kalau muncul burung hantu, menurut kepercayaan mereka itu akan terjadi hal-hal yang buruk. Ya, kalau di kita mungkin muncul yang lain-lain. Ya, tiba-tiba naik motor robot. Kalau di kita itu kalau kucing, ya sering nyebrang jalan, ketabrak. Ya, kalau misalkan nggak dikubur nanti tabrakan. Nah ini hal-hal yang mengaitkan sesuatu kepada sesuatu yang bukan sebabnya, ya, pesimistis. Kalau bahasanya tahayul. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala sofar. Dan tidak ada pesimistis kepada bulan Safar. Ya. Jadi di zaman jahiliyah udah ada yang pesimistis kalau bulan Safar bulannya sial. Ya. Jadi kalau ingin menikah jangan di bulan Safar. Maka undangan nikahan bulan depan itu banyak. Menumpuk itu. Ya. Bulan sekarang kita pastikan sedikit. Ya. Kalau bisa dikatakan nggak ada mungkin. Ya. Maka hal-hal seperti ini itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW dan itu ditiadakan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya ya ketika kita kembali lagi ke terkait dengan Al-Quran tadi, maka kita yang berada di bulan Safar ini jangan menunggu sampai di bulan Ramadan kemudian baca Quran. Ya. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar sekali. Ya. Man qara'a harfan min ayatillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, falahu asyru, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW menjelaskan huruf itu huruf yang kita ketahui itu huruf. Ya. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Surat Al-Baqarah ya, yang diawali dengan ayat alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam itu 3 huruf. Ya. Sesuai dengan yang kita ketahui huruf hijaiyah. Dan masing-masing dari satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Berarti alif lam mim sudah 3. Bagaimana kita lanjutkan lagi? Berapa banyak pahala yang kita ulang dengan membaca Al-Quran. Ini poin yang pertama, kedudukan Al-Quran bagi kita. Kita membacanya. Yang kedua, kita menghafalkannya. Karena bagaimana kita ingin membaca dalam sholat kita surat-surat dalam Al-Quran kalau kita tidak hafal, ya? Nah, kita hafalkan dan alhamdulillah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan juz 30 itu surat-surat yang relatif pendek, ya. Maka kita
dengan mudah. Ya, jangankan kita, anak-anak kita saja mudah untuk menghafalkan itu. Ya, maka kita nih sebagai orang tua, ya, jangan sampai kalah sama anaknya. Kata anaknya, Pak, ya, Ma, misalkan, Abi, Umi, yuk kita murojaah. Ya, murojaah itu langsung ulang-ulang bacaan. Nah, jangan sampai kita kalah sama anak kita. Ya, apalagi sekarang banyak TPA. Nah, harusnya kita terpacu untuk menghafalkan surat dalam Al-Quran. Ya, diawali dengan surat-surat pendek yang bisa kita baca dalam surat kita. Ya, dan tidak menutup kemungkinan ketika sholat kita di rumah atau maksudnya di masjid di rumah kita, tiba-tiba imam rawatibnya, imam yang memang sudah didapuk untuk menjadi imam resminya sakit, berhalangan, ya. Terus kalau nggak ada yang hafal Quran, nggak jadi sholat berjamaah. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh terjadi seperti itu. Maka tugas, ya, atau poin kedua, kedudukan Al-Quran bagi kita adalah dengan menghafalkannya. Sesuatu yang ringan-ringan dulu, ya, dari juz 30, kemudian naik juz 29, juz 28, atau misalkan dari juz 30 ke juz 1 misalkan Al-Baqarah. Dan insya Allah metode yang akan kita lakukan dalam kajian tafsir kita, setelah kita menyebutkan tafsir surat Al-Fatihah, maka kita tidak dilanjutkan ke surat Al-Baqarah, tapi kita, ya, mengawali dari surat yang paling belakang, yaitu surat An-Nas. Ya, harapannya surat-surat tersebut familiar bagi kita, hingga makna dari surat tersebut lebih mudah untuk kita pahami, ya, lebih mudah untuk kita hadirkan dalam sholat kita. Ya, ketika seseorang misalkan dalam sholatnya dia membaca Al-Fatihah, yang biasanya sebelum mengetahui tafsirnya mungkin membaca saja, tapi ketika dia telah mengetahui tafsirnya, hadir bahwasanya dia sedang menyebutkan, ya, sedang membaca surat yang paling agung dalam Al-Quran, yang maknanya insya Allah nanti akan kita sebutkan ketika membahas surat Al-Fatihah. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran, ya, bagi kita itu setelah kita membaca, kemudian kita menghafal, yang ketiga kita mentadabburinya. Ya. Makna tadabbur adalah memahami maknanya, dan di antara sarana untuk bisa mentadabburi Al-Quran yaitu dengan mengetahui tafsir Al-Quran. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita katakan demikian? Karena ternyata orang-orang yang berbahasa Arab setiap harinya pun membutuhkan tafsir Al-Quran, membutuhkan penjelasan. Tafsir itu artinya apa? Penjelasan tentang Al-Quran. Karena kalau tidak ada penjelasan, nanti jadinya kekacauan. Contoh misalkan kita menemukan seseorang yang mana dia merasa dirinya ini derajatnya sudah tinggi banget, ya. Derajatnya sudah melebihi derajat manusia-manusia yang lain. Ya. Akhirnya dia nggak sholat. Kalau ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Karena saya derajatnya sudah sampai ke derajat keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu, maksudnya sholat, sampai datang keyakinan. Jadi kalau sudah sampai derajatnya yakin, ya, berbeda dengan derajat kita nih belum yakin, kita masih sholat, kita belum yakin. Nah, dia udah yakin, udah nggak perlu sholat. Ini kan keliru. Ya. Mengartikan keyakinan tersebut dengan arti yang keliru, yang tafsirannya tidak ada yang pernah menyebutkan di kalangan para ulama. Dan ternyata kita mendapati makna yakin di situ adalah kematian. Al-yakin oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa al-yaqinu huwal maut. Ya, keyakinan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kematian. Berarti kita itu sholat sampai kita wafat. Ya. Bukan sholat kemudian ditinggalkan karena merasa derajatnya sudah sampai ke derajat keyakinan melebihi orang-orang yang tidak yakin seperti kita. Anggapan orang tersebut. Nah, ini
yang menjadikan kita perlu untuk mempelajari tafsir ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tahu ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Ya. Maka akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, ibu kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah dituliskan surat ya, oleh seorang gubernur ketika itu bernama Abdurrahman Ibnu Hadi. Kenapa? Karena Gubernur Abdurrahman Ibnu Hadi ya menginginkan satu panduan kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah beliau menuliskan kitabnya Al-Risalah. Nah, yang mana kitab Al-Risalah ini bukan hanya sebatas beliau menjawab permintaan dari Gubernur Abdurrahman bin Hadi, yaitu minta dituliskan ilmu seputar tafsir Al-Quran, bahkan beliau menambahkan ilmu-ilmu yang lain. Beliau tuliskan di situ usul fiqh, beliau tuliskan di situ mustalahul hadis. Ya, usul fikih ini maksudnya kaidah-kaidah untuk memahami ilmu fikih, mustalahul hadis kaidah-kaidah untuk memahami ilmu hadis. Dalam kitab tersebut Al-Risalah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya penting sekali kita mempelajari tafsir. Apakah cukup dengan terjemahannya? Tidak cukup ya, karena tadi kalau misalkan terjemahannya saja ya mungkin kita akan luput dari makna ya yang tersirat dalam hal tersebut. Contoh misalkan terjemahan sederhananya ketika kita berdoa dalam Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Nah, kalau misalkan terjemahannya saja jalan yang lurus ini apa ini ya? Maksudnya apakah kita berjalan lurus tidak belok-belok ya, atau jalan lurus itu yang seperti apa? Tafsirannya as-siratal mustaqim huwal Islam ya, jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah al-Islam. Di mana kita mendapatkan ya tafsiran Islam tersebut dari para mufassir, para ulama ya, dan juga ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lain ya. Maka setelahnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nah sekarang ya kalau kita hanya sebatas membaca terjemahan, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat ini siapa? Jalannya para nabi ya, jalannya orang-orang soleh, jalan siapa ini ya? Kemudian kita mendapati tafsirannya di surat yang lain, surat Al-An'am ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin ya, seperti sahabat Abu Bakar, para sahabat ya, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, wassolihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik ya teman, sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh adalah mereka. Nah, kita tahu oh ternyata makna siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim itu ada ternyata di surat Al-An'am. Dari mana kita ketahui? Dari tafsir. Lanjutannya lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa nih yang dimurkai sama Allah? Ya. Siapa ini? Ya, apakah Firaun? Apakah Haman? Apakah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, itu kan dimurkai semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim khusus di surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dari mana kita tahu? Dari tafsir. Karena Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya tidak menyebutkan itu. Hanya sebatas ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang selain ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Ya, kita hanya mendapati redaksi begitu. Siapa mereka? Tidak dijelaskan dalam firman Allah di surat Al-Fatihah tadi, tapi dijelaskan dalam tafsir. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Siapa ini? Ya, sedangkan kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak yang tersesat. Kaumnya Nabi Lut tersesat,
pinter-pinter, ya, dan kita lihat semua media sosial, Facebook, siapa yang punya Yahudi, ya kan? Mereka pinter-pinter, tapi apa kata Allah? Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Punya ilmu, tapi nggak diamalkan. Mereka tahu seyakin-yakinnya, bahkan lebih mengetahui Nabi terakhir itu namanya Muhammad, lahir di Mekah, ya, kemudian dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, tahu termaktub dalam kitab Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut, makanya dimurkai. Ada orang Nasrani tersesat. Kenapa? Karena mereka beramal, ya, bekerja, ya, berusaha. Kita lihat, ya, orang-orang yang sering nyumbang, ya, orang-orang yang punya foundation itu kan orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka gemar beramal, tapi nggak punya ilmu, makanya tersesat. Ya, adapun kita orang Islam, maka di tengah-tengah, ya, harus punya ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Kalau kita punya ilmu tapi nggak mengamalkan ilmu, atau pada baik. Kalau orang Yahudi, kalau kita nggak punya ilmu tapi terus beramal, atau sama saja seperti orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka ini semua didapatkan dalam ilmu tafsir. Hingga akhirnya posisi kita kepada Al-Quran yang terakhir adalah mengamalkannya. Setelah kita membaca, kemudian kita menghafal, kemudian kita mentadabburi, dan salah satu cara agar kita bisa mentadabburi Al-Quran adalah belajar tafsir, dan yang terakhir kita mengamalkannya. Maka dari 4 posisi Al-Quran bagi diri kita ini, mudah-mudahan ya, dengan dibukanya kajian tafsir ini bisa semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama, masyaallah muslimin. Karena sebagian orang, ya, karena tidak mengetahui makna dari Al-Quran yang dia baca, akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut, ya. Tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut. Ya, dibaca Al-Quran, ya, dibaca dalam sholatnya, ya, tapi tidak mengetahui maknanya. Contoh mudahnya tadi Al-Fatihah, yang wajib kita baca minimal 17 kali dalam sehari di sholat-sholat fardu kita. Setiap rakaat nggak sah rakaat sholat kita kecuali dengan baca Al-Fatihah. Apakah sudah kita ketahui maknanya? Ya, maka itu semua akan dikupas dalam tafsir. Ya, yang mana di antara kitab tafsir yang sederhana, yang ringkas, ya, adalah tafsir yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang menjadi panduan pada kajian kita. Ada kitab-kitab tafsir yang lain. Secara umum kitab tafsir terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil gharib, ya. Yang pertama adalah tafsir yang dilandaskan, ya, dengan apa? Dengan penjelasannya dari dalil-dalil yang ada. Namanya tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Atau kalau tidak ada, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Kalau misalkan tidak didapati juga dengan hadis, maka menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kalau tidak didapati juga, maka menafsirkan Al-Quran dengan kabar-kabar Israiliyat, ya, kabar-kabar Israiliyat, yang mana tentunya nanti ada metode, tidak serta-merta kabar-kabar Israiliyat yang diterima kemudian dibenarkan, ya. Harus ada sisi yang lain yang menguatkan hal tersebut. Ya, contoh misalkan kabar Israiliyat yang mungkin sering kita dengar, yang kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi, yaitu ketika ada 3 orang terpenjara dalam gua. Nah, ini kan kabar Israiliyat. Kenapa? Karena kisahnya terjadi di zaman Bani Israil, ya. Nah, kemudian baru setelah itu, kalau misalkan tidak dapatkan dari Israiliyat juga, maka diambil dari perkataan-perkataan para ulama yang mana sumber asalnya ada pada dalil. Ya. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Ada pun yang kedua, dan di antara atau salah satu kitab tafsir bil ma'thur yang paling besar dan merupakan poros, ya, kitab tafsir yang tidak mungkin para ulama tafsir
menuliskan kitabnya kecuali menukil dari kitab tafsir bil ma'thur yang paling utama, yaitu adalah tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Kalau kita mendengar atau kita ditanya kitab tafsir yang menjadi patokan dan rujukan utama para ulama tafsir itu apa? Yaitu tafsir Imam Ibnu Jarir at-Tabari atau dikenal dengan tafsir Tabari. Ya. Kemudian yang kedua tafsir Birroni. Dan ini kita sebutkan saja tafsir dengan pendapat. Ya. Mendahulukan pendapat-pendapat di luar ya pendapat yang dia dapatkan dari para ulama. Ya. Jadi lebih mendahulukan akal. Ini ada tafsirnya ya, dan termasuk tafsir yang mazmum ya, tafsir yang tercela. Tapi ada ya, di antaranya yang termasuk ya tafsir-tafsir yang ditulis dengan pendapat Birroni ya. Itu di antaranya adalah tafsir Az-Zamakhsyari. Ya, Az-Zamakhsyari ya seorang pembesar dari kalangan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu di antara keyakinannya adalah manusia kita ya, berkehendak sesuai dengan kehendak kita. Ya, kalau misalkan saya ingin minum air, ini murni kehendak saya, 100%. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ikut campur dalam kehendak saya. Ini apa? Salah satu pikiran Mu'tazilah yang tentunya sesat. Ya. Dan di antara ulamanya, pembesarnya adalah Az-Zamakhsyari. Dia punya tafsir, ya. Namanya tafsir Al-Kasyaf ya. Kasyaf itu artinya terbuka ya, tabir yang dibuka ya. Maka ada satu kisah yang mana Az-Zamakhsyari ini menikahi seorang wanita Ahlus Sunnah ya. Dan memang wanita Ahlus Sunnah ini sengaja mau dinikahi oleh Zamakhsyari ya. Ingin menasehatinya. Ingin apa menasehatinya? Dituliskan oleh para mu'arrikh, para ulama-ulama yang menuliskan kisah tersebut ya. Dan Zamakhsyari ketika terjadi dialog dengan istrinya, dia apa? Dia tidak bisa ya menjawab, dan sebenarnya sudah meruntuhkan pemahamannya tentang al-qadar ya, tentang qadariyah. Karena dia berpendapat sebagaimana para Mu'tazilah berpendapat Allah itu tidak punya andil dalam keinginan manusia. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita, keinginan kita di bawah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya kehendak, kita mau minum, kita mau makan, punya kehendak. Tapi ketika terjadi makannya kita, minumnya kita, itu atas ya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika Zamakhsyari menikah dengan seorang wanita Ahlus Sunnah, ya layaknya seorang suami istri itu berhubungan. Setelah berhubungan, Zamakhsyari sebagaimana kebiasaan ya, dan manusia ya tidak bisa langsung untuk tidak punya kuasa ya, untuk bisa melakukan hubungan lagi. Akhirnya istrinya tersebut mengatakan bahwa Anda kan berkeyakinan bahwasanya manusia punya kehendak atas keinginan sendiri, harus sekarang berhubungan, nggak bisa. Ya. Maka ini salah satu yang pernah disebutkan oleh para ulama, tapi tetap beliau tidak bertobat dengan keyakinan tersebut. Tapi ya disebutkan ya tafsir beliau adalah Al-Kasyaf. Kemudian tafsir Fakhrur Razi ya, ulama besar dalam bidang usul fikih ya, tapi punya kekeliruan dari sisi kalam ya, dari sisi ilmu kalam. Kalau misalkan tadi Az-Zamakhsyari yang termasuk dari golongan Mu'tazilah, adapun Al-Fakhrur Razi bukan Mu'tazilah ya, bukan Mu'tazilah, namun beliau punya tafsir yang mana mengedepankan akal dibanding dalil ya, namanya tafsirnya Mafatihul Ghaib ya, kunci-kunci hal-hal yang gaib, itu arti dari kitab tafsirnya. Kemudian juga ada tafsir Abi Hayyam ya, Abi Hayyam juga punya tafsir, saya lupa nama judul tafsirnya, tapi dikenal dengan tafsir Abi Hayyam. Maka tafsir-tafsir yang dilandaskan kepada pendapat ini tidak berkah masyarakat muslim. Ya. Kenapa? Karena tentunya kita manusia, akal kita terbatas. Ya. Kalau sesuatu atau seluruh dari kegiatan kita itu ya kita kedepankan akal dibanding dalil, maka akal kita itu terbatas. Ya. Nah, akhirnya tafsir-tafsir yang
berkah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diajarkan kepada umat adalah tafsir-tafsir yang dilandaskan kepada dalil atau dikenal dengan tafsir bil mahfuz. Rujukan utamanya adalah tafsir Tabari, dan yang sering dipakai karena tafsirnya ringkas, tidak panjang lebar. Yang tafsir Tabari itu kalau jilidnya sekarang itu ada 23, ya, 23 jilid. Kalau tafsir Ibnu Katsir kan 1 jilid, ya kadang ada yang 2 jilid. Kalau yang di depan saya ini ada 4 jilid, ya paling banyak 4 jilid, nggak lebih daripada itu. Tergantung cetakan, tergantung taklif. Taklif itu penjelasan tambahan dari ulama yang mengkaji ulang kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka mudah-mudahan ya, untuk kesempatan yang baik ini ya kita cukupkan ya, dari pendahuluan saja seputar ilmu tafsir. Insyaallah yang akan kita jadikan rujukan adalah Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Katsir yang merupakan salah satu dari tafsir yang bersumber kepada dalil. Ya, tadi metode menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kalau tidak ada dengan hadis, kalau tidak ada dengan perkataan para sahabat, ya, kalau tidak ada juga kemudian dengan al-Israiliyat, kalau tidak ada juga dengan pendapat para ulama, tapi pendapatnya yang juga bersumber dari dalil, tidak mujarrad, tidak sebatas pendapat saja. Contoh yang pendapat saja kan menafsirkan keyakinan dengan keyakinan hati. Ini kan pendapat yang jauh dari makna tafsir yang sesungguhnya, bahwa keyakinan yang dimaksud ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya salatlah kalian sampai datangnya keyakinan, maksudnya adalah kematian. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Ada waktu mungkin 5 menit. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak, mungkin bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Pak Dika. Akan saya satu. Apakah seluruh kejadian di dunia ini, Pak, di masa ini dan nanti ke depan itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau ada yang belum tertulis di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya ini juga berkaitan dengan tafsir. Ya, pertanyaan dari beliau, apakah seluruh kejadian di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Jawabannya iya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak dari firman-firman di dalam Al-Quran, ya, di antaranya di surat Al-A'la sampai Isma Rabbikal A'la. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman fi Lauhil Mahfuz, ya, di dalam Lauhil Mahfuz. Maksudnya apa-apa yang seluruhnya terjadi di dunia ini, ya, ditambah dengan penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, kata Allah maqadirul khalaiq qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk-makhluknya, seluruhnya, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi belum diciptakan oleh Allah, tapi catatan takdir itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Kapan rentang waktu antara pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz dengan penciptaan langit dan bumi? Rentang waktunya 50.000 tahun. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Maka dari hadis tersebut, juga dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, para ulama menyebutkan kewajiban kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu 4, ya. Yang pertama adalah al-kitabah, ya. Allah Subhanahu wa taala, maaf, yang pertama adalah al-masyiah, ya, kehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya. Yang kedua al-khalq, menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki, ya, dengan apa yang Allah
Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, ya sudah, ya tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, ya. Kemudian yang ketiga al-kitabah, ya. Kita semua meyakini bahwasannya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah tercatat. Tercatat di mana? Di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang terakhir al-qada. Ya, apa yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kita harus meyakini hal tersebut, dan para sahabat ketika mendengar penjelasan Nabi seputar takdir, mereka kemudian bergumam, nggak bertanya tapi bergumam, ya, ada yang bisik-bisik, ada yang ngomong sendiri. Nah, kalau begitu untuk apa kita melakukan pekerjaan? Ya sudahlah, nunggu takdirnya saja. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ya, mendengar para sahabat bergumam seperti itu, lah fakul ya'malu fasayarallahu amalakum. Tidak, kalian tidak boleh, ya, bertawakal, ya, bukan tawakal bersandar. Kalau ini tawakal, ya, menyandarkan sesuatu, tapi maknanya itu yang sudahlah, sudah ada takdirnya. Nah, itu kayak gitu. Ini nggak boleh, tapi tetap beramal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan takdir kita. Kalau misalkan ada seseorang, ya, kalau misalkan sudah ditakdirkan saya diem aja, berarti takdirnya memang dia. Ya, itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Ya, maka pentingnya pentingnya perkara takdir adalah keimanan. Ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan seluruh takdir, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk beramal. Ya, tinggal bagaimana kita meminta kepada Allah, ya, berhusnudzon kepada Allah, yang termasuk dimasukkan kepada orang-orang yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, yang terkait pembahasan masalah takdir cukup panjang memang, tapi secara singkat untuk jawabannya. Ustaz, maksudnya doa bisa merubah takdir, yang takdir mana Ustaz? Oh ya, baik. Kemudian terkait dengan masalah doa atau masalah silaturahim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man arada an yusatara fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Nah, nanti kan seakan-akan rezeki orang tersebut sempit nih, tapi ingin diluaskan rezekinya. Bagaimana caranya? Wa an yusa'alahu fi athari, ingin dipanjangkan usianya, bagaimana caranya? Ya, maka kata Rasulullah, "Falyasil rahim." Maka silakan, ya, sering-sering menyambung tali silaturahim. Juga dalam masalah doa, ya, bahwa doa itu ketika terpanjangkan kemudian bisa mengubah takdir seseorang. Ya, ini maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, takdir itu ada namanya takdir yaumi, ya, catatan takdir setiap hari. Catatan takdir setiap hari ini ada pada catatan para malaikat. Yang mana catatan takdir tersebut, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kiramin bararah, ya, para malaikat yang mulia, yang mana mereka mencatatkan takdir kita. Nah, maka catatan takdir para malaikat ini, ya, mereka inilah yang, atau catatan takdir tersebutlah yang bisa merubah, ya, bisa dirubah. Namun, ya, disebutkan oleh para ulama, perubahan catatan takdir yang ada di tangan para malaikat, ya, dalam Al-Quran itu safaratin, gimana Pak Ali? Kiraman bararah. Kiraman katibin, kiraman katibin, ya, yang laku nama tafalun. Itu, ya, catatan oleh para malaikat, yang mereka adalah, ya, para malaikat yang mulia yang mencatat. Nah, catatan takdir para malaikat inilah yang dirubah, ya, dengan kita bersilaturahim, ya, maka rezeki kita diluaskan. Dengan kita bersilaturahim, maka usia kita dipanjangkan. Maksudnya usia dipanjangkan ini kenangan baik kita dikenang oleh orang. Kalau dipanjangkan secara hakiki, nggak akan ada yang mau kita usianya 300 tahun, ada yang mau 1000
1000 tahun gimana ceritanya kan? Ya, kemudian doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang kemudian dengan doa tersebut takdir kita berubah, ya, itu di catatan para malaikat. Namun perubahan takdir yang dicatat oleh para malaikat pun telah tercatat di takdir yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz. Jadi seluruhnya, ya, baik pencatatan maupun perubahan, ya, itu semua telah tercatatkan di di patokan, ya, atau di asal pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, itu tentunya kita tidak mengetahui, ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan bagi kita, dan ketidaktahuan itulah yang membuat kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beramal, untuk berusaha, ya, seraya, ya, berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Maka akhirnya qada dan qadar, takdir yang baik maupun yang buruk, ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang iman itu di paling terakhir, ya, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir sekalipun takdir itu baik maupun buruk. Kenapa? Ya, dimasukkan ke dalam masalah iman karena memang takdir ini, ya, tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan keimanan, ya, karena sesuatu yang gaib kita tidak tahu, ya, takdir kita seperti apa, ya, tapi yang perlu kita yakini dan imani seluruh yang ada di dunia ini telah dicatatkan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir Ustaz, makna menyambung silaturahmi apa Ustaz? Ya. Menyambung silaturahim itu makna syar'inya adalah menyambung hubungan kita kepada orang lain yang memiliki hubungan darah, ya. Contoh misalkan kalau bahasa Indonesia kan silaturahim itu maknanya terlalu luas, ya. Jadi kita setelah liburan panjang atau setelah Covid 2 tahun, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini. Ini kan terlalu luas, ya. Memang kita sama-sama dari satu nenek moyang yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW, ya, ketika menjelaskan tentang masalah rahim, ya, tentang masalah hubungan rahim itu adalah hubungan darah yang kita ketahui, ya, batasannya, nasab kita itu sampai mana, ya, orang tua kita, paman kita, sepupu kita, ponakan kita, itu adalah rahim kita, ya, kerabat kita yang wajib kita jaga hubungannya. Kenapa? Kalau kita memutuskan tali silaturahim, ya, ganjarannya atau efeknya adalah, ya, diharamkan surga bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qatil, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, kalau misalkan setelah Covid 2 tahun kita berkumpul di sini, ternyata masih ada teman-teman kita tidak kumpul, berarti mereka diancam masuk neraka, Ustaz, karena nggak silaturahim nih, padahal acaranya silaturahim kajian PLTU misalkan. Enggak, ya. Kenapa? Karena kalau hubungan kita antar tetangga, antar teman, itu bukan rahim dalam istilah syar'inya, tapi ukhuwah, ya, menyambung ukhuwah, ya, dan yang mana anjurannya juga jelas, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya kaum muslim itu semuanya saudara, maka saling perbaiki hubungan saudara kita. Tapi tidak ada ancaman orang yang misalkan tidak tidak mau ketemu dengan temannya, tidak ada ancaman sebagaimana ancaman keras silaturahim, ya. Itu kalau misalnya orang tahu dia punya bini, berarti seorang wanita bisa adik bapaknya atau adik ibunya, tapi dia putus
memutuskan hubungan sama bibinya tersebut, nggak mau ketemu. Ini rata-rata terjadi ketika warisan. Ya, ada yang meninggal, yang mayit. Nah, ketika bagi waris, nah itu biasanya banyak yang terjadi putus silaturahim ketika warisan. Maka bertakwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang-orang yang memutus tali silaturahimnya itu bisa diancam, ya, mendapatkan ancaman untuk tidak masuk surga. Ya, tapi makna silaturahim berarti yang menyambung tali kekeluargaan kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Ya. Tapi kalau misalkan lebih daripada itu, ini terlalu luas. Karena di Indonesia ini silaturahim diambil dari bahasa Arab, tapi dimaknainya luas banget. Ya. Bahkan acara yang hadir dalamnya orang yang bukan beragama Muslim saja tetap dinamakan silaturahim. Nah, maka ini satu hal yang perlu disampaikan. Ya, ada bahasa Arab yang diserap kepada bahasa Indonesia dengan makna seutuhnya, misalnya kursi. Nah, kursi kan dari bahasa Arab, betul maknanya kursi, tempat duduk. Tapi ada makna-makna tertentu ternyata tidak sesuai. Jadi di antaranya silaturahim ini dalam makna syar'inya itu hanya sebatas orang-orang yang kita ketahui memiliki hubungan darah bagi kita. Adapun di luar itu maka bukan disebut sebagai silaturahim, tapi disebut sebagai silaturahim, menyambung hubungan persaudaraan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa, mengumpulkan kita sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, kembali mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la.